Halo Pak Maji, gimana kabarnya Pak Maji? Alhamdulillah, baik Mas Faisal. Gini, Pak. Gimana Nggih. kabarnya? Nggih, alhamdulillah saya juga baik. Keluarga sehat ya Pak? Alhamdulillah, semua sehat. Oh iya, Pak Maji ini kelahiran mana Pak? Saya Nggih, Rembang, Mas. Rembang ya? Rembang Iya. 40 tahun yang lalu. Hmm, asli Rembang ya? Ya, asli Oh, asli Rembang. Rembang. Iya, Tepatnya di Lasem, di Lasem. di Lasem ya. Oh, iya. Domisili di Kudus? Ya, saya tinggal di Kudus Tinggal di di Kudus. perumahan Salam Indah. Jadi Salah udah dekat ya Pak dari sini ya? UMK. ya paling sekitar 5 Berapa menit lah, menit? 5 5 menit menit. lah, 5 menit sampai 10 menit gitu. Gitu. Kalau Pak Maji ke sini apa? Mengendarai mobil atau motor? Saya terbiasa pakai motor, Mas. Itu Motor. lebih praktis ya. Iya. Jadi kan dengan harus Mobil nanti bawa kan motor. kendaraan sendiri mungkin agak Parkirnya ribet juga ya. ribet ya. Hmm. Ya. Terus waktu mau apa keluar itu agak Iya. sulit juga. Kalau pakai Iya. motor kan lebih fleksibel ya. Fleksibel. Gitu. Hmm. Iya. Kita beranak berapa Pak Maji? Kalau saya itu sudah satu, Mas. Satu. Iya. Sekarang sudah TK ya. TK. Saya mau masuk SD sebentar lagi. Oh. Sudah 6 tahun. Itu. Sementara baru satu. Ini rencana mau nambah lagi. Gitu. Terus dulu Pak Maji S1 di mana Pak Maji? Saya dulu dari anu ya, di PGRI, Ini PGRI. dari Tuban. Nah, sekarang kita Seronggolali. Hmm. Gitu. Katanya Pak Maji S1 2 kali ya Pak? Yo, yang S2, yang 2 kali itu S2 saya. S2. S2 di mana Pak Maji? Di mana dan di mana? Jadi saya dulu itu mungkin kalau cerita itu panjang ya. Iya. Jadi mulai dari SD, kemudian SMP, ya. Iya. SMP mau SMA itu apa harus berhenti ya. Jadi 2 tahun gitu. 2 tahun. Ya 2 Oh. tahun. Itu cukup lama ya, 2 tahun. Ya, karena emang Iya. ya kendala Oh iya. Dulu biaya dan iya, sebagainya. katanya jenengan juga Terus rumahnya itu iya. agak jauh gitu Oh, dari perkotaan ini hampir belum bisa jalan kaki ya. Dalam sekolah itu ya. di pegunungan. Oh ya, pegunungan Pegunungan. masih terpelosok gitu. Oh, Waktu itu belum ada listrik. gimana tadi? Jalannya masih Dulu berarti belajarnya pakai oh templok atau iya pakai obor itu. apa? Obor tahu ya? Iya, obor, Pak. Ya obor atau play itu ya. Ini SMA sampai SMA saya masih seperti itu. Oh gitu. Sekitar tahun 2000-an ini, 99 2000 lah. Masih pakai obor ya? Hmm. Jadi ceritanya dari SMP itu berhenti dulu 2 tahun ya, 2 tahun nggak bisa langsung sekolah SMA. SMP di Iya di Lasem. Terus tapi saya tidak di rumah waktu itu. Jadi 2 tahun itu saya apa kerja juga gitu ya. Terus samping Iya. itu saya itu apa istilahnya kalau orang kampung itu apa ya istilahnya ternak gitu ya. Ternak. Ya, tapi ternaknya tidak begitu masih tradisional Iya. ya. Jadi misalnya kambing atau apa ya kambing lah. Ayam. Oh ayam enggak. Kalau kambing kan apa lebih apa ya tidak butuh biaya gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan apa mungkin fasilitas yang ada di sekitar rumah misalnya seperti itu. Dijual gitu ternaknya. Oh ya, jadi saya punya kambing misalnya satu gitu awalnya ya. Karena waktu itu dapat bantuan dari pemerintah. Nah, Ternak pun dapat bantuan artinya gini, waktu itu kan desa kami itu desa tertinggal gitu ya. Jadi ada bantuan namanya Impres Desa Tertinggal. Itu waktu itu setahun berapa ya? Saya SMP itu sekitar 94 ya, mungkin belum lahir ya atau 996 lah. Saya belum lahir. Saya 94 atau 95 ya. 95 ini belum lahir ya. Saya SMP waktu itu peternak gitu. Ya, terus diberian apa? Dari pemerintah itu bantuan. Ya. Kambing itu atau uang lah ya. Uang sekitar 60.000 waktu itu. Itu sudah besar 60.000 itu. 60.000 itu sudah besar. kalau zaman dulu besar ya Pak.
Sawang itu belum krisis loh. Iya. Tahun tahun itu kemudian saya belikan kambing itu seharga 36.000, saya masih ingat tuh. Jadi sisanya itu ya untuk kebutuhan yang lain itu. Gitu. gitu. Iya, terus Kalau kambing. misalnya harga sayur gitu berapa Pak? Sayur apa maksudnya? Ya sayur misalnya Kalau ada mungkin wortel atau apa. kalau mungkin untuk apa ya, Murah lagi. untuk apa ya, membandingkan yang sekarang itu mungkin makan ya di warung misalnya. Waktu itu mungkin ya 100 udah bisa makan, 150 udah. 150. Itu Satu di warung, piring, satu porsi. Iya. Sama tempe. Saya SMA tahun 99, 98 belum bersih saja 500 loh. 500 rupiah itu sudah dapat sudah makan apa nasi pecel sama tempe sama sudah dapat 500. Iya, 500 rupiah. 300 itu pecelnya, nasi pecelnya itu waktu itu. Jadi uang 60.000 itu sudah besar waktu itu. Oh gitu. Dan saya belikan kambing itu 36.000, saya masih ingat itu ya. Itu alhamdulillah saya kembangkan itu beranak pinak itu wah luar biasa. Dengan kambing saja. Hanya kambing itu. Terus itu paling tidak bisa membantu untuk apa ya? Membantu biaya sekolah SMA itu. Saya butuh SPP misalnya saya jual. Dan waktu itu saya juga kerja juga. Di SMP kerja. Setelah SMP karena tidak SMA kerja dulu. Kerja merantau. Katanya dengan Pak Maji jadi kuli. Oh ya. Jadi proyek gitu. Proyek Pak. Ya, proyek. SMP masuk SMA proyek Pak. Kan waktu itu belum masuk SMA. Oh, belum masuk SMA. Iya, artinya nganggur gitu. Oh gitu. Umur kan berapa bisa langsung SMA. Dari SMP itu ya kira-kira umur berapa SMP itu ya? Sekitar 14 mungkin. 14 15 lah mungkin ya. Itu saya kerja, rantau saya. Rantau kemana Pak? Ke Surabaya waktu itu. Berapa tahun Pak kerja di itu? Ya itu sebenarnya tidak bertahun-tahun. Artinya misalkan apa ya istilahnya apa ya? Sesuai kebutuhan lah ya. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan kerja. Udah capek pulang. Itu caranya. Kalau bertahan tidak kuat. Kalau kan pas proyek itu apa? Bagian apa gitu ya? Iya, bagian apa? Nah, proyek itu ya bagian mengadu itu labur itu. Seorang dokter guys, kuli dan peternak. Latar belakangnya hebat Pak Maji. Jadi dulu ya kan bukan masalah hebat tapi kerja keras. Memang kebutuhan. Jadi apa ya? Harus itu. Dulu pernah kepikiran ingin S1 gitu. Loh, rencana ya, cita-cita ada, tapi memang kan kendala lans dan sebagainya, waktu kendala biaya, kendala dan sebagainya kan, jadi tidak memungkinkan itu. Jadi setelah kerja itu saya belikan misalnya persiapan sekolah, makan sepatu, tas misalnya itu. Jadi waktu saya ketika sekolah mungkin tidak begitu berat kan. Kerja proyek sangat berat itu, panas. Iya, Pak. Berat ya, Pak. Saya bangga juga. Itu harus mengangkat semen yang beratnya setengah kuintal itu ya, 50 kilo itu bisa untuk itu sekali ngangkat kuat waktu itu. Waktu itu kuat. Sekarang malah tidak kuat. Sekarang mau ngadil dulu itu sudah berat kan, sudah terbiasa. Oh gitu. Terbiasa. Nah itu lah yang masuk SMA. Dengan biaya itu tadi ya masih dia bantu orang tua saudara juga bantu. SMA setelah masuk SMA ya tempat saya kan jauh ya, jalan kaki itu mungkin setengah 6 itu berangkat ya, jalan gitu ya sampai jalan raya itu mungkin ya 1 jam 1,5 jam lah, dan ini kan lama berangkat bareng gitu ya teman-teman. Terus nanti sampai jalan raya kita naik angkutan gitu. Waktu itu angkutan masih murah 100 rupiah sampai SMA itu. Kalau berarti dulu Pak Maji sudah punya dompet gitu atau? Ya belum kantong. Ya masih kantong. Kantong dulu maksimal berapa? Dompet waktu SMA sudah ada. Tapi yang murah-murah itu ya. Paling maksimal diisi uang berapa? Kalau itu ya terbatas lah. Ya, cukupnya aja untuk biaya mungkin
biaya transport makan itu Oh, aja gitu. cukup. Dan kan jalan kaki. Dan Pulangnya kan jalan kaki. Jam sore pulang jam 4 baru sampai rumah. Sampai di rumah ya dari SMP sama jalan kaki terus. jalan kaki terus. Kalau di rumah tidak langsung ini kalau sekarang kan les kan gitu ya, les belajar ya tidak, kita masih di rumah masih harus ngambil rumput karena mungkin punya sapi atau punya kambing gitu kan. Oh iya, harus mengembala dulu. Kalau dulu apa ya, sapi atau kambing itu dibawa ke hutan gitu ya. Oh gitu. Dari pagi kemudian diantar ke hutan, kemudian sapi itu kemudian mencari makan sendiri gitu. Oh gitu. Sore sekitar jam 3 Iya. setengah 4 kita jemput sapinya lagi. ke kita. Nah, gitu. Itu satu kampung semua gitu ya. Bareng-bareng. Nah, setelah SMP itu saya sudah setiap pulang sekolah langsung ya itu menjemput. Nah, sapinya itu sampai sore. Oh gitu. Jadi ya istilahnya mungkin sekolah itu ya pokoknya Ya. tidak terstruktur sebenarnya mungkin semua. Iya, kalau zaman sekarang Nah, jadi pokoknya yang penting bisa sekolah itu. Jadi ya itu karena memang situasi kondisi karena memang satu kampung ya beberapa desa yang jauh dari perkotaan itu kan mungkin apa ya, fasilitas pendidikan juga sulit, biayanya rata-rata juga tidak terjangkau begitu, sehingga untuk fasilitas sana berat itu. Jadi artinya mungkin satu desa itu yang SMA itu paling hanya berapa saja itu tidak ada. Ya kalau SMP sih sudah mayoritas ya, jadi sudah masuk SMA terbatas. Nah, sekarang pun kalau SMA sudah lumayan ya. Tapi kalau yang kuliah kayaknya masih jarang. Dan saya termasuk orang pertama yang kuliah. Orang pertama. Iya, orang pertama di kampung saya. S1 di mana Pak Marji? Jadi saya selesai ya di PGRI. Oh iya. Gitu. Nah itu setelah SMA saya kemudian tidak langsung kuliah ya Pak. Iya. Karena untuk langsung kuliah kan biaya. Ada pendingnya itu. Iya, berhenti lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi saya. Kalau ini tidak bisa langsung bercita-cita untuk kuliah, tapi kan tidak ada biaya ya. Itu kan ceritanya kan kalau kuliah itu biayanya mahal gitu ya. Jadi kalau orang kampung dengan penghasilan yang pas-pasan mungkin agak sulit terjangkau. Begitu. Jadi saya harus merantau dulu. Maksudnya tidak dekat dengan merantaunya ini setelah SMA ini. Saya merantaunya di Kalimantan. Oh iya jauh kan. Tadi di Surabaya terus. Ya, Surabaya kan dekat pas SMA. Iya, mau masuk SMA. Ya mungkin kalau mau masuk SMA kan terus SMA mau masuk S1 ke merantau lagi ke Kalimantan. Waktu itu ya istilahnya saya apa ya? Ya, merantau itu kan tujuannya untuk merubah nasib gitu ya. Dalam rangka untuk mencari uang untuk biaya kuliah. Biaya kuliah yang mahal. Nah, terus waktu itu saya merantau di Kalimantan karena tanpa berbekal keahlian yang khusus, ya proyek lagi kerjanya. Proyek lagi ya lama kalau proyek di Kalimantan lama, saya hampir mungkin setahun nih proyek. Oh gitu. Berarti ya, kalau pagi ya Pak Maji ke Kalimantan itu langsung cari kerja atau dapat info kerja. Sana ada saudara. Oh gitu. Masuk sambil cari kerja yang mungkin lebih bagus. Terus saya kerja proyek ya kan untuk menyambung hidup kan. Kalau merantau nggak kerja ya nggak makan kan gitu. Ya harus udah kuat kan gitu loh. Kerja proyek ini pagi berangkat jam 7, kemudian harus gitu ya, harus pakai seragam proyek kan pakai ini pakai helm besi ya. itu kan perang itu kan proyek yang sudah bagus itu. Proyeknya seragam bebas yang kotor-kotor itu kan. Jadi kalau proyek dulu itu udah ada mesin alat berat gitu? Belum ada. Jadi kita masih manual ya. Banyak manualnya pakai canggul itu kemudian menyangkul itu main sama pasir labur itu lama itu. Nah di sela-sela itu kemudian ada peluang jadi guru SD juga dari waktu itu di Kalimantan. Waktu itu jadi guru SD ya, jadi
karena apa SMA masih bisa waktu itu ya, SMA masih Oh, bisa gitu. ngajar, SMA masih apa? Nah. Sudah bisa ngajar SD. bisa karena waktu itu dibutuhkan. Iya. Kan SPG kan tidak ada gitu ya. Iya. Ya setelah saya ngajar itu kemudian di situ apa sebenarnya kalau saya bertahan di sana mungkin ya sudah diterima PNS ya. Iya. Saya ngajar di sana, tapi gajinya kecil sekali waktu itu. Saya hanya Berapa, gaji Pak? per bulan itu 150.000. 50.000. 50.000 kayaknya, 50.000. 50.000 di Hmm. itu. Yes, Di SD-nya. dan sama Per bulan. Iya per bulan 50.000. Tapi udah banyak ya, Pak? ya Kayak belum cukup sebenarnya. belum cukup ya. Makan aja waktu itu Tahun berapa, Pak, itu, Pak? tahun ya 2000 kayaknya. 2000. 2000. Oh iya. 2000 makan di sana itu sudah satu porsi itu udah 10.000. Kalau beli Baik. di warung itu ya. Iya. Jadi ya tidak cukup sebenarnya, tidak cukup. Tapi di sana ada saudara kok. Iya. Jadi saya makannya ikut kakak saya di sana gitu terus. Setelah itu sebenarnya kalau saya bertahan itu ya sudah terima CPNS gitu ya. Tapi karena mungkin saya itu pengennya itu kuliah lagi gitu Kuliah ya. lagi. Melanjutkan kuliah lagi. Nah, jadi saya tidak itu apa. Mungkin saya itu berhenti di sana. Dan gaji saya masih ingat gaji saya itu masih belum dibayar kepala sekolahnya itu. Udah berapa bulan? Belum dibayar. Belum dibayarkan. Oh iya, karena masih merantau posisinya. Iya. Kepala sekolahnya itu masih nggak belum dibayarkan juga gitu ya. Ada beberapa bulan yang dibayarkan, saya ingat ya. Nah itu setelah itu saya sebenarnya pengen kuliah di Samarinda ya, Universitas Mula Warman Samarinda. Karena di sana itu masuk di PGSD di 2 waktu itu. Padahal waktu itu saya tidak punya biaya apa, tidak punya uang loh. Kan waktu itu tidak tahu itu saya kok nekat ya. Nekat kalau itu saya daftar gitu ya. Tapi ya mau daftar aja. Dan di sana kakak saya ada 2, yang satu itu menyanggupi untuk biaya kuliah waktu itu. Gitu. Ya, terus mau daftar itu tahun itu ternyata sudah ditutup Daftarannya. bukan pendaftarannya, memang PGSD waktu itu di 2 itu tutup. Oh gitu. Ya, dengan alasan waktu itu yang lulus itu langsung minta diangkat PNS kan gitu. Jadi sementara pending dulu waktu itu. Mungkin belum rezekinya di sana saya gitu ya. Setelah itu saya setelah apa ya tidak bisa kuliah itu saya pulang ke Jawa waktu itu. Terus sempat kuliah lagi Jawa itu karena di Rembang ya. Karena saya mikirnya mau kuliah di luar Rembang itu biayanya cukup biaya hidup gitu kan. Saya sempat kuliah di Rembang juga. Itu ada kampus baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi waktu itu. STIE ya. Saya hanya setahun saja. Oh gitu. Setahun saja. Saya saya lanjutkan karena saya mikirnya nanti mau kemana kan kerjanya kan. Terus ternyata saya mau balik lagi ke Kalimantan waktu itu. Oh gitu. Nah setelah itu dari STIE itu ya kan baru dapat 2 semester. Namanya di STIE saya dapat beasiswa di situ sebenarnya. SPP-nya waktu itu SPP tetapnya gratis tiap semester itu. Iya. Jadi lumayan sebenarnya. Tapi dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Karena waktu itu saya pengennya balik lagi ke Kalimantan gitu, sehingga kayaknya cocok ke guruan ya guru ya. Kalau itu yang terdekat itu ya yang terdekat yang agak murah itu ya di Tuban itu kan. Saya rencananya itu. Karena selesai saya langsung balik lagi ke Kalimantan lagi. Kalimantan lagi. Nah waktu itu saya kalau di sana masih kerja masih muda gitu ya. Sekitar tahun 2005 itu ya cari kerja masih muda, ngajar masih muda. Kita datang ke sekolah ngelamar itu ya langsung disuruh ngajar. Ngelamar langsung? Iya, di sana langsung ngelamar waktu itu. Iya. Jadi saya akan datang ke kepala sekolahnya, lamaran nanti ya. Jadi tidak disuruh nunggu dulu, langsung masuk kelas, langsung ngajar. Gitu. Waktu itu. Jadi saya ngajar di beberapa sekolah itu. Nah, di situ kemudian setelah saya ngajar itu beberapa bulan di situ ya, bulan di situ. Nah, saya sudah diajukan ke guru kontrak. Guru kontrak itu yang sekarang sudah diangkat PSS semua. Iya. Nah, kemudian ada orang Bugis
tahu ya bis itu orang Sulawesi sana. Iya. Yang kebetulan pulang kampung. Padahal mereka itu sudah ber-SK guru bantu atau guru kontrak waktu itu ya. Udah keluar SK-nya. Saya sudah punya SK. Saya tinggal ganti nama aja sebenarnya. Saya sudah ngurus ke BKD juga waktu itu ya. BKD di Kutai Timur saya urus, sudah clear, tinggal nunggu SK keluar. Ya. Nah, memang bukan rezekinya di sana. Kakak saya kebetulan waktu itu kerjaannya agak seret gitu ya. Iya. Kerjaannya kebetulan di perusahaan itu kena PHK. Iya, Kak. Kena PHK. Jadi saya harus karena kakak saya kena PHK, saya di situ numpang situ kan saya tidak enak gitu. Iya. Saya pulang ke pulang lagi ke Jawa. Pulang ke Jawa. Nah, sempat yang udah saya ditelepon teman saya yang saya kan punya nomor HP-nya saya simpan. Saya belum punya HP waktu itu. Saya belum punya HP waktu itu. Telepon umum. Nomornya itu saya simpan semua, nomor HP itu, Iya. gitu kan. Jadi saya pulang ke Jawa, kemudian saya punya uang, saya beli HP. Iya. Ya, dan saya hubungi teman-teman itu kan. Waktunya SK-nya sudah turun. Nah, dihubungi, saya hubungi. Kamu SK-nya sudah turun, Mas. Kemarin sudah turun, tapi jangan dicari tidak ada. Saya cari ke rumah itu waktu itu. Tidak ada. Tidak ada, saya sudah pulang ke Jawa. Iya. Pulang. Berarti masih di sana. Ya, artinya diganti orang lain. Ganti orang lain waktu itu. Tapi kan rezekinya bukan di sana. Iya. Teman saya beberapa bulan terus beberapa tahun lagi kemudian diangkat PNS waktu itu yang seangkatan dengan saya. Iya. Terus kemudian apa? Setelah itu saya kan balik ke Jawa lagi. Balik Jawa. Terus saya kemudian ngajar kan, ngajar. Cari kerja tidak susah, tidak mudah waktu itu. Tahun 2006 itu susah dari sekolah. Dari sekolahnya ngelamar untuk jadi honor itu susah. Jadi cari informasi, harus cari teman-teman yang sudah ngajar hingga nanti kalau jadi lobby kan begitu kan susah karena sulit ya. Tapi alhamdulillah dapat di Lasem. Kemudian setelah ngajar beberapa tahun. Apa Pak Manji kalau? Ya saya ngajar di matematika. Bisa kepikiran kuliah matematika. Itu ceritanya panjang Mas. Ini jadi saya ngajar di SMA sama waktu itu sama MTS ya. SMA itu kan dinas ya, dinas. Kemudian kalau MTS-nya kan masuk PAK ya. Jadi waktu itu ada dapat tunjangan double waktu itu, tunjangan fungsional ya. Per bulan itu tanya sekolah itu 200.000 kan lumayan, 400.000 kan dapat dari sekolah juga lumayan waktu itu sudah. Lumayan. Setelah saya ngajarnya banyak saya itu ngajar full sampai Senin sampai kalau saya minggu yang ngajar. MTS itu kan minggu. Cuman kuliahnya itu waktu itu sebelum kuliah itu saya berpikir seperti ini. Jadi saya kalau bercita-cita jadi PNS kayaknya sulit. Waktu itu kan tahu sendirilah ya, untuk jadi PNS itu kan harus mengeluarkan beberapa biaya yang mahal waktu itu ya. Sekarang kan enggak ya. Sekarang harus benar-benar TSP itu kan susah. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa merubah nasib saya. Ya. Saya kalau tetap seperti ini jadi guru misalnya gitu ya, sementara PNS-nya itu susah gitu. Saya harus berubah, saya harus punya perencanaan ini. Nah, saya punya rencana S2. Tapi sebenarnya belum S2 dulu. Sebenarnya saya saran teman saya itu kuliah transfer di jurusan fisika waktu itu. Karena fisika waktu itu banyak dibutuhkan CPNS ya waktu itu. Iya. Tapi saya kemudian sampai ke UNES, saya waktu ke UNES juga. Sampai ke UNES, tanya ke Kaprodi Fisika itu, pendidikan fisika itu, orangnya orang asli Pati ya. Berarti Pak Manji langsung. Saya langsung tanya ke Kaprodi. Iya, tanya ke Kaprodi UNES sana. Pendidikan fisika saya tanya kan saya motor dengan teman saya itu salah ke motor. Langsung ke Kaprodi sana. Ternyata diberi saran ya. Jadi ini yang memang sekarang dibutuhkan, tapi nanti untuk setelah dengan lulus itu nanti mesti sudah banyak sudah banyak gitu loh. Sekarang saya mending S2 saja. Waktu itu kan baru ada PGSD ya, PGSD kan baru mulai mau buka itu. Jadi masing-masing kampus kan baru mau buka PGSD. Gitu. Nah, sementara di UNES itu sudah baru buka
Iya. S2 PhD. S2 PhD di gas nah, kalau Iya. PhD ya. S2 pendidikan pendidikan dasar. dasar. Jadi saya waktu itu kemudian langsung apa berinisiatif untuk ke situ gitu ya. Iya. Di apa di S2 di gas, tapi konsentrasinya matematika. Konsentrasi matematika. Sehingga saya belum lulus, belum ngelamar di sini dibutuhkan kan, gitu. Artinya belum, gas masih sangat terbatas waktu itu. Alhamdulillah bisa. Saya melamar di mana-mana, melamar di Cik Madiun, maksudnya di kampus saya sendiri, gitu ya. Jadi waktu itu memang PhD banyak butuh dosen waktu itu ya. Di Madiun dia dipanggil juga, tapi sudah diterima di sini. Seperti itu. Terus setelah saya lulus dan bisa ngajar di sini kan, saya ingin apa ya, mengupgrade istilahnya. Jadi menambah pengetahuan. Ya, saya kemudian lanjut lagi S2 lagi. Ya. Saya pengennya itu murni tapi Yang kedua. pengennya murni tapi waktu itu belum buka, terus adanya mungkin di UGM ya jauh juga kan. Saya akhirnya ambil di UNS. Tapi bukan matematika murni, tapi pendidikan matematika. Oh gitu. Matematika. Terus selesai seperti itu ya. S2. Bapak Henry juga di Nah, ya. Terus setelah itu saya baru S3 gitu ya. Setelah saya S3 di Malang itu saya berencana juga ngambil S2 matematika murni di Universitas Brawijaya gitu ya. Jadi saya hanya ikut prapasca saja. Prapasca itu artinya untuk kalau kita dari pendidikan ya mau ke ngambil matematika murni harus melalui apa istilahnya itu matrikulasi ya. Satu semester. Jadi saya ikut satu semester itu tapi hanya ngulas ini hanya mengupgrade saja mengulas materi-materi waktu S1 mengingatkan kembali. Artinya kalau kita sudah pernah dapat harus menjadi dan lagi kan lebih ya lebih sudah pernah dapat terus di dalam latihan gitu. Itu mungkin cerita singkat perjalanan saya dan alhamdulillah sudah selesai S3-nya gitu ya. S3 di itu ya di Malang ya, di Universitas Negeri Malang. Mungkin bisa motivasi teman-teman gitu ya masuk oh iya ini ada apa dokumentasi ini kapan Pak Maji ini masih muda kayaknya ini Pak Henry ya Pak Maji itu sekitar tahun 2000 berapa ya, ini 2011 atau 2012 mungkin. Ini masih muda semua Pak ya. Saya waktu itu masih masih 2012 ya. Ini masih itu ya masih tergabung PGSD ini dulu di PGSD ya sekitar 2012 lah atau 2011 ya. Lahir matematika 2016 oh iya saya 2016 kan baru lahir ya. Ini saya waktu itu masih muda juga. Kita 30 tahunan punya. Masih single waktu itu. Coba lanjut Mas. Nah ini ini FMIPA mana Pak Maji? Kalau ini teman-teman saya S3 di S3 ya? Ya ini foto bareng. Ini kok lagi sendiri. Diajak ibu semua ini tadi. Ibu ini. Tapi ada ya teman yang S3? Ada. Itu pas waktu itu saya sendirian diajak ibu foto bareng gitu ya. Ini kan ibu semua ini. S3 di Malang. Ya, tapi luar ini rumahnya jauh-jauh ini ya. Yang ini dari yang sebelah saya itu dari Sulawesi. Terus yang sebelahnya ini Padang. Kalau ini dari Ambon nih, tapi asli Jawa. Ini juga Sulawesi, ini asli Malang. Oh iya, dulu katanya Pak Maji itu kenal sama mahasiswa akhirnya. Kalau itu nggak tahu itu ya. ya itu katanya siapa?
Saya dapat info Oh, Kok? begitu. dulu pernah suka sama mahasiswanya sendiri. Ya itu bukan karena ya, jodoh ya dia. Ya, akhirnya jadi sampai sekarang. Oh, ya, alhamdulillah. Ini jawab Mas. Oh iya iya. Nah, ini istri saya ini. Oh, Ini mahasiswa. dulu ya sekarang istrinya. Lihat foto dari Facebook ini ya. Facebook ya. Facebook Saya cari-cari info. dari Facebook kayaknya ini. Ya ini. Nah, ini Yang ini yang ini anak saya yang besar Ya, itu. yang Yang kecil itu anaknya apa ya? Le, Pak Le. Oh, gitu. Bude. ini di mana Pak Maji? Ini kayaknya kemarin di mana nih? Di ini loh. Arah Colo itu mana saya lupa itu. Permadi atau? Vagansa, Oh. Vagansa. Oh gitu. Vagansa. Gitu. Coba, Nah, kalau ini pas saya pulang kampung Ini pulang di mana Pak Maji? di rumah saya di Penekan, kampung. Pak. Di pulang kampung kebetulan saya mau Ini ngambil apa Pak Maji? Ini kok nangka itu ya nangka. Ini dikarungi ya berarti. Oh ya supaya tidak Ya enggak. tidak busuk. Enggak busuk. Ya kalau nanti kalau tidak seperti itu nanti busuk di kampung di barusan kalau ini baru ini Iya. Oh. mungkin Agustus atau September ya September 2020 di kampung halaman pulang itu sambil berolahraga kan. Iya. Nah, Hobinya Pak Maji itu ya apa? Badminton. ya olahraga saya hobi sebenarnya badminton Futsal. ya untuk hiburan lah untuk apa menghilangkan stres. Dari Kalau Gitu. sepanang seperti ini terus ya nanti stres itu. stres ya, Pak. Tidak ada apa ya. Ini Nah, ini foto ini dari poster mana? ini saya dapatkan dari Facebooknya Pak Sumaji. Ini ceritanya gimana kok bisa Ini di mana pose saya tangga? lupa ini. Ini di mana nih? Saya lupa. Biasanya kan kalau orang kan pose di apa? Ada bunganya atau gimana? Ini kok di tangga nih? Ini waktu oh ini itu kayaknya di Hilvagansa. Ini bagian saya juga. Waktu itu anak saya ini anu. Oh iya di Hilvagansa ini. Pas naik betul. Waktu itu Nah, kayaknya waktu di Malaysia ini. Malaysia. Ini namanya siapa Pak? Saya kalau lupa namanya ya dulu waktu kenalan dulu itu. Buat kenalan sama ini loh. Ini kayaknya bule Amerika atau mana? Amerika. Itu pas jenengan menghadiri acara Itu studi banding. dibanding ya Di Malaysia. Malaysia. Oh, ada Singapura, Malaysia. Masih ingat waktu itu. Universitas Saya nggak lupa ya. UTM apa ya? Mungkin itu. Ini waktu kalau ini ya sekitar 2017 mungkin ya. berarti memang apa sebelumnya Yuk ya bicara- waktu di bicara- sana ngobrol-ngobrol dulu. pakai Indonesia atau pakai Inggris? Ya pokoknya gerak-gerak bahasa Inggris aja. Ya ngobrol kan mereka kan udah Iya. paham apa kita orang Indonesia kan ya ngomongnya enggak pakai grammar lah yang penting kita ngerti mereka Iya. ngerti aja kan. Ke sana sama selain Pak Maji Oh banyak. Dosen. Saya teman-teman PGSD di PGSD. teman-teman Pak dosen Indri ya? PGSD Pak Indri semua banyak Semua. banyak sekitar 30 orang ya gitu. Saya lupa kenalan nih namanya Mister siapa dulu dia. Ya ngobrol-ngobrol ya, kita nggak bisa bahasa Inggris lancar. Ngobrolnya ya penting mereka ngerti saya ngerti aja. yang penting apa etok paham gitu. Ah, Nah menurutnya Pak Maji Hmm. mata kuliah apa yang menurut Pak Maji paling sulit? kalau mata kuliah apa ya? Iya. Ini berarti Pas belajarnya paling sulit atau mengajarnya paling sulit mata kuliah apa Pak Maji? kalau sebenarnya kalau di matematika itu ya memang kebutuhan ya butuh belajar ya. Iya. Belajar ini yang paling butuh belajar ekstra itu mungkin di analisis gitu ya. Analisis Real, Terus, kompleks. analisis itu real, Iya. kompleks. itu paling sulit ya Pak Maji. Artinya butuh harus apa ya ketekunan untuk Abstrak ya Pak belajar. Maji. Itu kan abstrak Iya. masuk aljabar abstrak Abstrak. itu juga harus memerlukan Iya. atau butuh Butuh istilahnya apa penalaran tingkat tinggi. ya itu harus nalar terus
kemudian sering-sering berlatih gitu ya. berlatih Melatih untuk soal itu harus dikerjakan gitu. Itu karena kalau nggak begitu ya nggak bisa. Ya itu memang butuh kerja keras gitu. Terus apa, ini Pak Maji kan ya jadi dokter ya Pak? Dokter pendidikan matematika. Ada keinginan untuk menduduki jabatan sebagai rektor UMK? Wah, terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Kalau di dalam berarti Kalau saya mengalir aja, begitu aja. Nggak mengalir, yang penting kalau kayak jabatan-jabatan seperti itu saya tidak begitu ambisi sih. Cuman apa cita-citanya kan itu kalau bisa kan sampai ke guru besar ya, itu ya. Betul. Guru besar, profesor ya Pak Maji. Itu cita-cita. Walaupun sekarang sulit ini kan itu akan mimpi toh. Jadi apa ya? Suatu kenyataan itu kan berawal dari mimpi dulu. Jadi kita mimpi dulu. Kita pernah bermimpi. Kalau bermimpi misalkan akhirnya kita punya angan-angan itu kan tentu kita ada strategi untuk mencapai angan-angan itu. Ada semangat walaupun itu tidak apa ya mungkin secara tidak sengaja itu kita nanti kita akan mengarah ke sana gitu. Jadi itu angan-angan ya siapa tahu jadi kenyataan gitu kan. Mimpi dulu kan tidak apa-apa. Ya kalau nggak pernah bermimpi makan roti ya nggak tahu nanti nggak apa mimpi itu kan begini misalnya wah ini seadanya makan roti yang enak itu gimana ya akhirnya kan wah terpikirkan terus toh gimana caranya supaya roti itu yang sebenarnya kan gitu. Kalau udah pernah diangan-angan ya repot kan tidak sampai gitu. Itu angan-angan ya angan-angan siapa tahu sesuatu yang mungkin tidak apa ya sesuatu yang mustahil menjadi mustahil kan gitu. Tidak ada sesuatu yang mustahil kan gitu. Kalau kita mau itu ya cerita boleh kan boleh. Oke, yang terakhir Pak Maji ada satu kuis Pak Maji. Kuis ini sebenarnya gampang tentang matematika. Gitu. Misalnya ya ada sebuah balapan ya. Orang yang posisi nomor 3 menyalip orang posisi nomor 2. Akhirnya orang posisi nomor 3 itu berada di posisi 1 kan? 3 menyalip nomor 2. Iya. Akhirnya orang yang 3 tadi sekarang dalam posisi nomor 3 ya. Coba bilang lagi. Orang nomor 3 ya menyalip orang nomor 2. Akhirnya orang yang nomor 3 itu berada pada posisi 2 kan? Betul. Nomor 2 disalip betul Pak Maji. Udah banget itu Pak Maji. Ya, mungkin cukup itu ya Pak Maji ya. Podcast matematika kali ini bersama Pak Maji, Dr. Sumaji, Magister Pendidikan guys. Oke. Cukup sekian ya guys ya. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya saya mohon maaf. Oke. Sekian podcast matematika mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.